Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilm yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas poin yang ke-8 dari bab yang pertama, yaitu adab penuntut ilmu terhadap diri sendiri, yaitu tahalli fil muru'ah, menghiasi diri dengan muru'ah, yaitu menjaga kewibawaan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan martabat kewibawaan seorang penuntut ilmu di mata masyarakat. Ya, karena seorang penuntut ilmu itu levelnya sudah beda dengan orang awam. Ya, kalau orang awam yang melakukannya mungkin dimaklumi, tapi kalau penuntut ilmu yang melakukannya, ini dikhawatirkan orang-orang akan menganggap bahwasanya hal tersebut merupakan bagian dari agama. Ya, itu merupakan bagian dari agama dan sehingga menjadi pembenaran bagi orang-orang awam. Fulan saja yang rajin ngaji, rajin taklim, melakukannya kok. Ya, berarti kan itu boleh. Ya, karena fulan itu saya lihat dia itu rajin ikut pengajian. Ya, dia melakukan perbuatan itu. Maka berarti kan itu adalah hal yang wajar. Nah, ini jadi pembenaran bagi orang-orang awam. Ya, padahal itu adalah perbuatan-perbuatan yang seharusnya dihindari. Meskipun mubah, halal, nggak dosa gitu. Ya, tapi itu bisa menjatuhkan harkat, martabat, kewibawaan seorang penuntut ilmu. Seperti ngopi di warkop. Antum jenggotan kayak gini ngaji itu. Ngopi di warkop, minum kopi, nggak pakai ngerokok, wis ngopi tok wis. Dilihat orang nggak kok etis apa gak etis? Nah, gak etis. Yang giras-giras, digiras itu, gak etis. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lain. Sampai pada penjelasan Syekh Utsaimin tentang talaqatul wajh. Karena kemarin beliau menyinggung tentang talaqatul wajh, yaitu bermuka cerah, ya, bermuka sumringah gitu wajahnya. Di antara muru'ah itu adalah talaqatul wajh, wajahnya itu ceria, cerah. Kata Syekh Utsaimin, dia aidan min makarimil akhlak. Ini juga termasuk di antara akhlak-akhlak yang terpuji, yaitu seorang menampakkan wajah yang sumringah. Ya.
orang ngelihatnya itu enak gitu loh, sumringah, tidak abus itu kayak disebutkan Nabi dalam surat Abasa, ya, Abasa wa tawalla, bermuka masam. Ya, jadi seorang itu secara asal dia itu bermuka ceria, bukan bermuka masam. Wa hal yuqlid al-wajh likulli insanin walau kana minal mujrimin. Nah, muncul pertanyaan, kata Syekh Utsaimin, apakah kita ini menampakkan wajah yang sumringah setiap saat meskipun itu di hadapan orang-orang yang berbuat dosa? Paham ya? Entah itu orang kafir atau ahli bid'ah atau pelaku maksiat, ya, apakah kita terus bermuka masam, bermuka cerah meskipun itu di hadapan orang-orang pelaku dosa, entah dosa kufur atau bid'ah atau maksiat? Maka jawabannya, kata beliau, ala hasabi ma taqtadihil hal, tergantung kondisinya. Ya, tergantung kondisinya. Wal yakun samtuka talaqatal wajhi fahada ahsanu syai'in tajdibu bihi an-nasa ilaika fayuhibbunaka wa yufduna ilaika min asrarihim. Ya, kata beliau, ya, secara asal, ya, kita ini adalah orang yang punya sifat wajahnya itu ceria, wajahnya itu sumringah. Ini hukum asalnya. Nah, baru kata beliau, dalam kondisi-kondisi tertentu boleh kita berubah, bermuka masam, kalau memang kondisinya memang harus demikian, ya. Namun kata beliau, orang itu, manusia itu pasti akan suka ketika mendapati wajah kita itu sumringah. Pasti orang akan senang sama kita, orang akan suka sama kita. Amma idza kunta abusan habakan nas, tapi kalau kau itu setiap saat bermuka masam terus, ya, nggak ono angin, nggak ono hujan, mencurang terus, ya, maka orang-orang akan takut sama engkau. Ya, kau akan ditakuti sama orang. Walam yastati'u ayyatakallamu ma'ak, dan mereka nggak akan mau berbicara denganmu karena kau itu sudah nggak menunjukkan wajah yang nggak mengenakkan. Nah, maka seorang penuntut ilmu ini, dia pasti nanti akan menjadi istilahnya rujukan bagi orang-orang yang mungkin ditanya-tanya nanti, karena antum ini sering ngaji, mungkin nanti ditanya sama tetangga antum lah, sama orang-orang awam tentang pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu yang selama ini antum dapatkan di kajian. Tapi kalau antum bermuka masam, ya gimana antum mau ditanya sama mereka? Di mana antum mau mendakwahkan ilmu kepada mereka yang antum dapatkan di pengajian ini? Ya. Ini kata beliau, walakin idza tadatil hal alla tutliqal wajha faf'al. Namun kalau memang kondisi di mana kau memang harus tidak bermuka ceria, alias kau harus bermuka masam, maka lakukan itu. Ya, seperti misalnya ketika antum dapati ada kemaksiatan sedang dilakukan. Misalnya antum lewat di pinggir jalan, ada orang lagi antum melewati majelis khamr, di mana orang di situ mabuk-mabukan. Ya. Apakah antum berikan wajah yang sumringah kepada mereka? Ya, wajah sumringah antum ini semakin menguatkan mereka, semakin menjadi pembenaran atas mereka. Mereka akan dalam hati mengatakan, fulan saja yang alim, yang rajin kajian, senyum sama kita kok, nggak mengingkari kita kok. Ya. Maka yang betul, nggak usah diberikan wajah yang sumringah, nggak usah tersenyum kepada mereka, nggak usah menampilkan wajah yang seolah-olah kita ini ridho dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Enggak. Ya. Tapi bukan berarti kemudian dibalangi waktu, dipecahkan botolnya. Enggak, ini kita nggak punya hak di situ. Ya, karena yang melakukannya harus waliul amr. Yang mencegah dengan tangan itu waliul amr. Ya, kecuali kalau memang mereka mabuknya di rumah antum. Nah, antum di situ punya kuasa. Dan kemudian juga kepada ahli bid'ah. Kepada ahli bid'ah, terutama kepada tokoh-tokoh mereka. Kepada yang menyeru manusia kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, memerangi sunnah. Ini nggak usah dikasih mesem, nggak usah dikasih wajah yang sumringah.
Seperti misalnya antum kalau ketemu sama siapa, Pak Kumis misalnya, oh Pak Kumis, nah mumpung nggak ada kamera, sudah hilang nomornya. Antum ketemu Idrus Romli misalnya, ya, yang banyak membantah sunnah, menyimpang dari akidah sunnah, banyak menebarkan syubhat. Antum ketemu sama dia, antum kasih wajah yang sumringah atau kasih wajah yang suram? Suram. Tampakkan kalau antum ini belenak sama dia. Iya, tampakkan kalau antum ini nggak suka sama dia. Tapi kalau awam-awamnya, ya orang-orang yang cuma ikut-ikutan saja, ya antum tetap berikan wajah yang sumringah kepada mereka, berikan wajah yang berseri-seri kepada mereka, karena mereka ini sejatinya orang-orang yang awam, yang nggak punya ilmu. Ya, mereka belum sampai ilmu kepada mereka. Mereka masih diselimuti dengan syubhat. Walihada la yulamul insan alal ubusati lauman mutlaqan wala yumdah ala tarkiha madhan mutlaqan. Karena ya kalau ditanya wajah yang berseri-seri dan wajah yang bermuka masam atau bermuka yang ceria, cerah, ini yang baik mana, yang tercela mana? Lihat kondisi. Nah, iya. Maka orang yang bermuka masam itu tidak dicela secara mutlak. Ada kondisi yang memang dia dipuji ketika dia itu bermuka masam. Kalau tepat. Demikian juga tersenyum. Ya, kemudian berwajah ceria, berwajah sumringah, itu terpuji kalau betul penempatannya, tapi tercela kalau salah penempatannya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, di antara akhlak seorang penuntut ilmu adalah ifsya'us salam, yakni menebarkan salam. Ya, menebarkan salam. Nashruhu, yakni nashruhu wa idharahu ala ma yastahiqu an yusallama alaihi wa huwa al-muslim. Menyebarkan salam, menampakkan salam kepada orang yang memang berhak mendapatkan salam, yaitu muslim. Ya, Nabi SAW melarang kita untuk mengucapkan salam lebih dahulu kepada orang-orang kafir. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya, tapi kalau mereka mengucapkan salam, maka balas sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, tidak perlu ditambah lagi. Ini maksud dari firman Allah dalam surat An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan, salam penghormatan, maka faruddu, balas dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Yang lebih baik, kata para ulama, kalau untuk buka tafsir Ibnu Katsir, balas dengan ucapan yang lebih baik li ahli Islam, kepada kaum muslimin. Tapi balas dengan yang semisal li ahli kitab, bagi orang-orang kafir ahli kitab. Jadi kalau seorang muslim mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka pilihannya dua. Kita balas sesuai dengan apa yang dia ucapkan, waalaikumsalam, atau fahayyu bi ahsan, dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus buat muslim. Ya, adapun riwayat datang Nabi SAW ketika orang Yahudi mengucapkan salam kepadanya, maka Nabi hanya membalas dengan wa'alaikum. Ya, kenapa wa'alaikum? Karena Yahudi ketika itu mengucapkan salam kepada Nabi dengan memplesetkannya. Diplesetkan apa? Assalamu alaikum. Ya, kecelakaan. Ya, assam artinya racun, kematian atasmu, wahai Muhammad. Ya, maka karena kalimat ini ambigu, artinya orang kalau dengar itu terkadang salam, padahal hakikatnya sam. Maka Nabi mengatakan wa'alaikum. Kalau memang yang diucapkannya itu salam beneran, maka wa'alaikum. Ya, semoga kau juga mendapatkan salam tersebut. Dibalikkan.
Tapi kalau yang kau ucapkan itu adalah salam, ya kematian atas Muhammad, maka wa'alaikum mandar kondisan, ya dikembalikan. Maka cukup wa'alaikum, nggak pakai assalam, karena kita nggak tahu itu tadi sam atau assalam. Ya. Wa in kana asiyan au zaniyan au sariqan au murabiyan au syariban lil khamr. Ya, seorang muslim secara asal berhak mendapatkan salam dari kita, meskipun dia itu seorang ahli maksiat, atau dia pezina, atau dia pencuri, atau dia pemakan riba, atau dia peminum khamr. Liqaulin Nabi SAW, berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya di atas 3 hari. Ya, ini kata para ulama, hajar dalam urusan dunia nggak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kalau boikot dalam urusan din, dalam urusan agama, maka boleh sampai kapanpun, dan sampai dia rujuk. Kita memboikot ahli bid'ah, misalnya. Ya, kita memboikot ahli bid'ah, maksudnya tokoh-tokoh mereka. Ya, kita boikot, yaitu tidak kita berikan wajah yang ceria, bahkan kita tidak mengucapkan salam atas mereka. Dalam rangka apa? Menghajar. Sampai kapan? Sampai tobat kepada Allah Azza wa Jalla, meskipun lebih dari 3 hari. Tapi kalau dalam urusan-urusan dunia, nah misalnya kita sengketa apa gitulah dalam urusan dunia, maka saking marahnya kita menghajar. Bukan menghajar ini menggepuk, bukan ya. Hajar itu artinya apa? Memboikot. Kita memboikot dia. Maka boikot yang jenis ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, di mana mereka berdua bertemu. Fayasuddu hada wa yasuddu hada. Ya, namun ternyata yang satu melengosi, berpaling. Ya, yang satu lagi juga berpaling. Wa khairuhum muka. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara dua yang berselisih ini adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang gegeran, ya, besoknya buka nyopo melengosi, besoknya lagi melengosi. Yang terbaik di antara mereka adalah yang pertama kali mengucapkan salam kepada musuhnya itu. Berat memang ya. Ya jemaah, antep memang. Ya, tapi itulah besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Ya? Keantepan dia. Tapi besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Fa in fa'ala al-mu'minu munkaran wa la siyama idza kana munkaran 'aziman yukhsha minhu an yufattita al-mujtama' al-islami fa hina idin yakunu hajruhu wajiban in nafa'al hajru. Apabila, kata beliau, seorang mukmin jatuh dalam perbuatan mungkar, ya, apabila apalagi kemungkaran tersebut adalah kemungkaran yang azimah, kemungkaran yang besar, dan dikhawatirkan kemungkaran tersebut itu bisa menyebabkan huru-hara di tengah masyarakat kaum muslimin, maka ketika itu menghajar, memboikotnya itu wajib hukumnya, jika memang boikotnya itu berdampak kepada yang diboikot. Wa inna ma aqulu dzalika alla yuradda alaina bi qissati Ka'b ibn Malik radhiyallahu an hina takhallafa an ghazwati Tabuk. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an yahjurahu an-nasu fahajaruhu wa saru la yatakallamuna ma'ah hatta innahu dzata yawmin tasawwara hadithata Abi Qatadah radhiyallahu an wa huwa ibnu ammi. Wa ahabbun nas ilaihi fasallama ala Abi Qatadah falam yarudda alaihi salam. Thumma sallama thaniya falam yarudda alaihi salam. Thumma sallama thalitha falam yarudda alaihi salam. Faqala anshuduka Allah hal ta'lamu anni uhibbullaha wa rasulah fakaifa tahjuruni wa ana uhibbullaha wa rasulah. Dan kata beliau, kita mengatakan demikian tadi agar tidak ada yang membenturkan penjelasan saya tadi dengan kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia ini diperintahkan
para sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk memboikot Ka'ab bin Malik ini. Kenapa? Karena dia ngacir, mangkir dari perang Tabuk, ya, tanpa alasan uzur yang syar'i. Padahal dia ditunjuk untuk ikut perang Tabuk, tapi ternyata dia ngacir, mangkir, tidak ikut perang Tabuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam surat At-Taubah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala thalathati alladziina khalafu. Surat At-Taubah, di akhir surat At-Taubah. Bukan terakhir, teman. Satu halaman sebelum terakhir. Khulifu, halaman ayat 118. Satu halaman sebelum terakhir. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu. Dan kepada 3 orang yang khulifu, yang mangkir dari perang Tabuk. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusahum wa qalu wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu. Dia bertobat dan Allah menerima tobatnya. Tapi sebelum pertobatannya Ka'ab bin Malik ini, maka Nabi SAW memboikotnya selama 40 hari. Nah, kata beliau, kembali lagi ke ucapan Syekh Utsaimin, Rasul memerintahkan para sahabat untuk memboikotnya. Maka para sahabat mengikuti, melaksanakan perintah Rasul tersebut. Sehingga para sahabat tidak ada yang berbicara dengan Ka'ab bin Malik ini. Bahkan suatu ketika dia itu pernah mampir di kebunnya seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah ini adalah ponaannya Ka'ab bin Malik. Dan dia adalah orang yang dicintai oleh Ka'ab bin Malik. Maka kemudian Ka'ab ini mengucapkan salam kepada Abu Qatadah. Namun ternyata Abu Qatadah tidak menjawab salamnya. Sampai kedua kalinya, sampai ketiga kalinya. Kemudian Ka'ab mengatakan, ya, aku memohon dengan nama Allah. Ya, apakah kau tidak tahu kalau aku ini, ya, apakah kau tidak tahu bagaimana kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya? Ya, maksudnya kata Syekh Utsaimin, bagaimana kau menjauh dariku, tidak menjawab salamku, memboikot aku, padahal kau tahu aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Ka'ab bin Malik, kok iso kau tidak ngereken aku? Padahal aku ini, kau tahu sendiri, aku ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian walam yarudda alaihi, lam yakul na'am walam yakul la. Tetap Abu Qatadah tadi tidak merespon, tidak mengatakan iya, tidak pula mengatakan tidak. Tsumma qala Allahu wa rasuluhu a'lam walam yujib li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahum. Dia tidak menjawab sama sekali karena Nabi yang memerintahkan untuk tidak berbicara kepada Ka'ab bin Malik ini. Tidak berbicara sepatah kata apapun. Li'annahu walau amarahum an yaf'alu akbar min dzalik la fa'alu. Fas-sahabah hajaruhu. Seandainya Nabi memerintahkan para sahabat untuk melakukan lebih daripada hajar. Maksudnya, kalau kau ketemu Ka'ab bin Malik kamplengan misalnya. Kalau kau ketemu Ka'ab bin Malik lempar batu misalnya. Maka sahabat nurut apa enggak? Nurut. Ya, mereka lakukan. Ya, ini menunjukkan betapa para sahabat, mereka itu tidak ada ikatan yang lebih kuat daripada ikatan keimanan. Tidak ada yang mereka cintai melebihi cintanya mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Abu Qatadah dengan Ka'ab bin Malik. Ini ada ikatan keluarga. Ya, dan ini mereka berdua adalah orang yang saling mencintai satu dengan yang lain. Ini paman cinta ponaannya, ponaannya cinta sama pamannya. Tapi karena perintah Rasul, nggak boleh berbicara kepada Ka'ab bin Malik, nggak direken Ka'ab bin Malik itu. Nggak direken, nggak ada sungkan-sungkanan. Sungkan ya Rasul, enak, dewi. Nggak ada sungkan-sungkanan mereka. As-sahabah hajaruhu li'annahu takhallafa an ghazwati Tabuk. Karena Ka'ab bin Malik ini mangkir dari perang Tabuk.
Wa kana hajruhum bi amrin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan diboikotnya Ka'ab bin Malik oleh para sahabat itu atas perintah dari Rasul. Wa kana Ka'ab bin Malik ya'ti yusallim ala Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul fala adri aharraka syafataihi bi raddin assalam amla, bi raddis salam amla. Nah, pernah ketika itu Ka'ab bin Malik mendatangi Rasul dan mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ka'ab bin Malik, aku nggak tahu ya, apakah Rasul itu menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak. Jadi ketika dia mengucapkan salam kepada Rasul, Assalamualaikum, ya, Nabi menggerakkan bibirnya, hanya menggerakkan bibir saja. Kata Ka'ab bin Malik, aku gak ero, itu Nabi balas salam kok. Sampai segitunya. Bahwa la yasma' ar-radda qata'an, karena dia nggak mendengar jawaban salam tersebut. Walakin Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu. Namun bukan berarti Rasul membenci Ka'ab bin Malik. Justru Nabi mencintai Ka'ab bin Malik. Li'annahu idza qama Ka'ab yusalli, ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusariquhu an-nadhar fayanzur ilaihi. Ya, karena ketika Ka'ab bin Malik itu melakukan sholat, Nabi itu mencuri-curi pandangan kepada Ka'ab bin Malik. Ya, ini menunjukkan Nabi SAW tetap mencintai Ka'ab bin Malik. Ya, terkadang kita memboikot istri kita karena kesalahan yang dilakukannya agar dia introspeksi. Kadang kita memboikot anak kita ya karena kesalahan yang dilakukan agar dia introspeksi. Namun Nabi melarang lebih dari 3 hari kalau itu dalam urusan-urusan duniawi. Fahal hadzal hajru alladhi waqa'a min as-sahabah radhiyallahu anhum li Ka'ab bin Malik radhiyallahu an athara am lam yu'athir? Apakah boikot yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat kepada Ka'ab bin Malik ini, apakah itu berpengaruh kepada Ka'ab bin Malik atau tidak? Ya, apakah itu membuat Ka'ab bin Malik jadi bertobat, membuat Ka'ab bin Malik jadi menyesal ataukah tidak? Maka jawabannya na'am, iya. Athara ruju'an 'aziman ila Allah azza wa jalla. Pengaruh, ada pengaruhnya itu boikot itu. Apa pengaruhnya? Ka'ab bin Malik rujuk, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasala bihi maslahatun 'azimah. Dia mendapatkan kemaslahatan yang sangat besar. Tutla qissatuhum fi kitabillah, di mana kisah tentang Ka'ab bin Malik ini sampai sekarang dibaca karena tercantum di dalam Al-Quran. Tadi ayat berapa? 118, surat At-Taubah ayat 118. Yaqra'uhal muslimun kulluhum fi salawatihim wa khalawatihim, di mana sampai sekarang kisah Ka'ab bin Malik ini tetap dibaca oleh kaum muslimin yang membaca Al-Quran, baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Yadhkurunahum kullama marru bidzikrihim wa hadhihi fa'idatun 'azimah. Kaum muslimin selalu menyebutkan kisah tersebut setiap kali mereka melewati surat At-Taubah tadi. Maka ini merupakan faedah yang sangat besar. Ini ayatnya disebutkan hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Dhannu bima'na ayqanu. Laja'u ilallah fafarrajallahu anhum. Maka ketika mereka ini terasa sempit hidup di bumi karena gak masih ngejak ngomong, jadi mereka itu terasa sempit hidupnya, maka akhirnya mereka tahu bahwasanya tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma inna fil qissah mihnatun 'azimatun li Ka'ab haitsu ja'ahu kitabun min Malik Ghassan faqala lahu fil kitab innahu balaghana anna sahibaka jafaka, yani abghadaka wa hajaraka wa tarakaka talhaq bina nuwasika, yani iti ilaina naj'aluka mithlana, ka'anna yushiru an yaj'alahu malikan ala Ghassan. Nah, di sela-sela kisah diboikotnya Ka'ab bin Malik ini ada ujian yang datang kepada Ka'ab bin Malik, di mana ada surat dari Malik Ghassan, ya, sebuah daerah Ghassan, daerah Ghassan, ada raja di situ.
dia kirim surat kepada Ka'ab bin Malik ini, di mana di dalam surat tersebut dikatakan, wahai Ka'ab, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku, kepada kami di Ghassan, bahwasanya sahibmu, maksudnya Muhammad SAW, itu telah membencimu, telah memboikotmu, telah meninggalkanmu, kadirekan kondesan Madinah itu. Ya, orang-orang tidak ada yang mengajak berbicara kepadamu, tidak ada yang jual beli sama engkau. Tuh, sampai segitunya. Maka meriniawan, falhaq bina, kemarilah ke tempat kami. Nuasika, yakni kami akan berikan kepadamu sebagaimana yang kami miliki. Artinya kami akan jadikan engkau seperti kami. Sama ada fa'al, apa yang dilakukan sama Ka'ab bin Malik? Alima annaha fitnatun azimah, dhahaba bil waraqa fasajjaraha fit tanur, yakni ahraqaha ihraqan taman karahatan laha walima tadammanathu li'alla taghlibahu nafsuhu fil mustaqbal. Maka kemudian surat tadi, Ka'ab bin Malik tahu kalau itu adalah ujian yang besar, tawaran yang sangat menggiurkan. Ya, maka dia pun tahu ini ujian yang besar dari Allah, dan dia mau bertobat kepada Allah. Maka dia pun bakar surat tersebut, supaya hatinya itu tidak terngiang-ngiang terus dengan surat tadi. Karena kalau surat disimpan, nanti dibaca lagi, dipikir-pikir mana, tak ngali wae. Percuma nang Madinah kalau sing ngereken. Ya ada yang menghiraukan saya. Mending saya pindah saja ke Ghassan. Saya diberikan kekayaan di situ. Ya, tentu nggak cuma kekayaan saja, agamanya juga diapakan? Dijual. Ya, agamanya dijual, ditukar dengan harta itu. Ya, namun demikian para sahabat, meskipun mereka berbuat salah, berbuat dosa, namun semangat mereka untuk bertobat kepada Allah sangat besar. Ya. Di antaranya Ma'iz. Apa dosanya Ma'iz? Berzina. Ketika berzina, dia sendiri yang minta dirajam, jemaah. Dia sendiri yang datang kepada Rasul SAW untuk minta dirajam. Ya. Rasul sampai tanya kepada sahabat, ya, apakah Ma'iz ini ada sesuatu gitu. Ini menunjukkan para sahabat sangat luar biasa dalam bertobat kepada Allah. Lalu pada seorang sahabat juga ketika selesai perang Khandaq, kemudian mereka mengepung Yahudi Bani Quraidah, ada seorang sahabat yang membocorkan rahasia Nabi kepada Yahudi Bani Quraidah kalau mereka ini akan dipenggal oleh Nabi. Dan dia akhirnya sadar kalau itu keceplosan dan itu bentuk pengkhianatan kepada Rasul. Maka dia pun mengikatkan dirinya ke tiang Masjid Nabawi. Dan dia tidak akan pindah di situ sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Ada yang tahu namanya siapa? Lupa ini, bisa lama ini. Abu Lubabah. Namanya Abu Lubabah. Ya betul, Abu Lubabah. Dan kalau mau tahu kisahnya, cari mungkin di Google atau apa, mungkin ada yang menceritakan Abu Lubabah Yahudi Bani Quraidah. Mungkin searching keywordnya itu aja, Abu Lubabah Yahudi Bani Quraidah. Dia mengikatkan dirinya di tembok Masjid Nabawi. Maksudnya orang Yahudi itu? Enggak, orang Islam. Tapi dia itu sekutunya Yahudi. Jadi kan Yahudi ini, Bani Quraidah, mereka kan berkhianat karena sudah berkoalisi dengan pasukan Ahzab, mengkhianati, membatalkan perjanjian damai dengan Nabi SAW. Nah, setelah selesai perang Khandaq, di mana kaum musyrikin kembali ke kota Makkah, maka Nabi musyrikin Quraisy kembali ke kota Mekah sudah. Sedangkan ini kejadiannya di Madinah, perang Khandaq itu. Maka Yahudi Bani Quraidah yang sudah berkhianat ini didatangi oleh Rasul, dikepung oleh Rasul SAW. Maka terjadi negosiasi. Orang-orang Yahudi minta untuk didatangkan sekutu-sekutu mereka dari kalangan Aus. Karena dulu itu mereka ketika belum datang Nabi,
orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu bersekutu dengan suku Aus. Sedangkan Yahudi yang lain, Bani Nadir dan Bani Qainuqa bersekutu dengan Khazraj. Bersekutu dengan Khazraj. Nah, maka mereka minta didatangkan salah satu sekutu dari Aus. Maka datanglah Abu Lubabah ini untuk minta syafaat kepada Abu Lubabah. Apa syafaat secara bahasa? Pertolongan. Pertolongan. Ya, ngomong apa di Rasul ini? Ya, apa biar memaafkan kita, ya kan? Atau kalaupun kita ini dihukum, ojo berat-berat lah hukumannya, gitu loh. Ya, kalaupun mending kita diusir, kayak atau apa kayak Bani Nabil itu kan cuma diusir. Nah, kami nggak apa-apa lah diusir aja. Tapi kata Abu Lubabah, dia mengisyaratkan dengan tangan. Ya, dia isyaratkan dengan tangan. Nah, ini dibocorkan. Maksudnya dia membocorkan rencana Nabi untuk membunuh mereka. Maka dia merasa ini bentuk pengkhianatan ini. Karena saya sudah membocorkan rahasia Nabi SAW. Maka kemudian dia pun pergi langsung menggantungkan dirinya di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Ada di sana, disebutkan di kitab-kitab sirah. Ya, kita lanjutkan. Maka tadi dibakar sama Ka'ab bin Malik. Hatta yujiba li hadha talab wa hakadha yakunul iman wa hadhihi la syak annaha mihnatun 'azimah. Falhasil, dan kesimpulannya annal asla fi ifsya'is salam annahu 'amun li kulli ahadin minal muslimin illa man jahara bi maksiatin. Maka secara asal sama seperti tadi tersenyum tadi, wajah sumringah. Mengucapkan salam juga seperti itu. Secara asal salam diucapkan kepada siapapun dari kaum muslimin. Mau dia ini ahli bid'ah selama masih muslim, atau dia pelaku maksiat, maka tetap diucapkan salam. Ya. Kecuali apabila orang-orang yang terang-terangan menampakkan kemaksiatannya, maka kita tidak mengucapkan salam kepada dia sebagai bentuk konsekuensi dari hajir, boikot kita kepada dia. Jadi jangan sampai nanti antum lewat majelis khomer tadi itu yang anda ceritakan itu, Assalamualaikum. Iya, nggak usah, lewat saja. Wa kana minal maslaha an yahjura falyahjur. Maka kalau didapati kemaslahatan, artinya boikot ini akan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, yakni dengan kita memboikot mereka, mereka bisa sadar dari kesalahannya, mereka bisa tobat dari kekeliruannya, maka lebih baik diboikot. Amma ghairul muslimin faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun selain muslim, maka Nabi telah bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara walam nasara bisalam. Jangan kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Fayahrum alaina, diharamkan atas kita an nabda al yahud wan nasara, untuk memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Wa man siwahum minal kuffari bisalam. Kalau ahlul kitab saja, yang mereka ini masih ada kedekatan sejarah, kedekatan asal usul dengan kita kan, umat Islam kan. Yahudi Nasrani ini loh, ada kedekatan karena secara asal kitab mereka juga sama seperti kita, kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mereka juga sama seperti nabi-nabi kita, cuman mereka sudah menyelewengkan agama tersebut. Mereka saja nggak boleh kita memulai salam kepada mereka, apalagi yang jauh daripada Islam. Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, ateis, apa lagi. Maka lebih layak lagi untuk tidak diucapkan salam kepada mereka. Wa in sallamu naruddu alaihim. Ya, kalau mereka yang mengucapkan salam duluan kepada kita, maka kita balas salamnya sesuai dengan salamnya dia. Maksudnya cukup dengan wa alaikum. Ya, kalau memang yang kau ucapkan tadi kebaikan untukku, maka ya semoga kebaikan itu juga kepadamu. Wa alaikum. Boleh nggak mendoakan orang kafir dengan kebaikan? Hah?
Boleh nggak mendoakan orang kafir dengan kebaikan? Atau urusan akhirat? Kita mendoakan orang kafir ya agar dia diberi hidayah oleh Allah, agar dia diampuni, kalau masuk Islam dia diampuni dosa-dosanya dan yang lainnya. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu mendoakan orang kafir ketika dia sudah mati. Kalau dia masih hidup, kita doakan dia. Semoga kau diberi kesehatan misalnya. Ya, semoga kau diberikan hidayah gitu, atau semoga kau diberikan rezeki. Ya, semoga macam-macam lah, ditambah anakmu, istrimu ditambah. Hah? Semoga tidak mati gitu. Masih hidup? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masih hidup boleh kita mendoakan orang kafir yang masih hidup, tidak masalah. Tapi kalau sudah mati, ada larangan dalam surat At-Taubah, maka nalim nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk mengucapkan istighfar, memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik, meskipun itu karib keluarga sendiri. Nggak boleh. Allahumma ghfir lahu warhamhu, atau mengatakan almarhum fulan. Nah, ini sering orang-orang itu mengucapkan almarhum. Almarhum artinya apa? Yang dirahmati, padahal kafir. Nggak boleh. Nggak boleh didoakan dengan rahmat atau dengan ampunan. Tapi kalau masih hidup boleh. Makanya Allah mengatakan tadi surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau diberikan tahiyyah, penghormatan, maka balaslah dengan ahsan yang lebih baik, yaitu kepada orang-orang kaum muslimin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibalas dengan yang lebih baik. Ya, atau aurudduha, balas dengan yang semisal dengan dia. Aurudduha artinya balas saja. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita ucapkan waalaikumsalam. Muslim ya. Tapi kalau orang kafir, assalamualaikum waalaikum, ya, cukup itu. Tapi bagaimana kalau misalnya salamnya itu adalah salam-salam yang bukan salam Islami? Maka nggak perlu dijawab. Nggak perlu dijawab. Misalnya shalom, ya, shalom, ya, salamnya mereka, ya shalom, salamnya orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, nggak perlu dijawab. Itu bukan salam kita. Atau apa? Mampu budaya. Apa? Wa'ala budaya gitu. Seperti kayak gitu, selamat pagi orang kafir. Jadi ya nggak ada kewajiban dalam kita untuk menjawabnya. Kalau itu tidak berkaitan dengan ad-din, dengan agama mereka. Kalaupun dijawab, itu bukan kewajiban. Beda dengan kalau ada orang yang muslim mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum, maka terkena kita beban kewajiban untuk menjawabnya. Tapi kalau selamat pagi, good morning, ya selamat sore, ini tidak ada kewajiban kita untuk membalasnya. Tapi kalaupun membalas, nggak pahala, boleh. Karena itu tidak ada kaitannya dengan syiar agama mereka. Ya, tapi kalau shalom atau tadi namo budaya atau iya, salam olahraga. Baik. Kata beliau, wa idza qalu assalamualaikum, ya fanaqul Waalaikumsalam sarahatan. Li'annal ayah natiqah bidzalik. Apabila mereka mengucapkan salam, maka kita katakan Waalaikumsalam soroha. Ada kata-kata soroha. Boleh kalau misalnya jelas ya. Orang kafirnya misalnya nulis dengan teks Assalamualaikum. Ya, orang kafirnya nulis dengan teks, bukan Assalamualaikum. Maka soroha secara terang dia mengatakan Assalamualaikum, maka boleh kita jawab Waalaikumsalam. Tapi yang memulai bukan
Kita loh ya. Siapa dulu yang memulai? Orang kafir. Mereka, orang kafirnya. Kalau kita nggak boleh memulainya, kita chat sama orang kafir, Assalamualaikum ya kafir. Nggak pakai gitu. Ada lagi ya, hari kita. Nggak boleh kita yang memulai. Tapi kalau orang kafir yang memulai, boleh kita jawab Waalaikumsalam. Weh, sudah itu toh. Nggak perlu warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jawab itu. Hah? Boleh jawab itu. Boleh, Waalaikumsalam. Tapi kalau terang loh ya, sorohan. Ya, beliau mengatakan, Fa'idha qalu assalamualaikum fanaqul alaikumussalam. Ya, kalau mereka mengucapkan sorohatan dengan jelas assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Tapi kalau suara kadang nggak jelas. Iya, makanya zaman dulu Nabi SAW nggak ada chat. Iya, yang ada salam. Orang Yahudi mengucapkan assalamualaikum, maka jangan sampai kita balas dengan waalaikumsalam. Loh, kok enak? Ya kan, kita didoakan kebinasaan, kematian, kita balas dengan Kebaikan. salam kebaikan. Ya. Maka karena ambigu seperti ini, Nabi memberlakukan waalaikum. Waalaikum, yes. Ibu yo, kalau kau mengucapkan salam, ya waalaikum. Semoga salam itu juga kepadamu berbalik. Tapi kalau kau mengucapkan assalamualaikum, ya mandar bisa. Ya, semoga kau juga mendapatkan seperti itu. Li'annal ayat natifatun bidalik. Karena ayatnya memang memerintahkan demikian dari surat An-Nisa ayat yang ke-86. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik darinya atau sekedar membalas saja. Walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama amara an naqula wa alaikum li'annahum yaqulun assalamu alaikum tuh. Nah, ada pun perintah Nabi yang mengatakan waalaikum, kalau kita mendapati orang kafir mengucapkan salam kepada kita, cukup jawab waalaikum. Itu karena ketika itu, kata beliau, orang kafirnya suka mengatakan assalamu alaikum. Ya. Kama ja'a dzalika musarrahan bihi fi hadits Abdullah bin Umar qala innal yahuda idza sallamu alaikum yaqulu ahaduhum assalamu alaikum faqul wa alaikum. Kata Nabi, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu kalau mengucapkan salam kepada kalian, maka mereka mengatakan, salah seorang di antara mereka mengatakan kepada kalian assalamu alaikum, kata Nabi. Maka faqul, ucapkan saja wa alaikum. Ya, mandar konbisan. Gitu. Dan kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahuna masalah, kata beliau, ada permasalahan yang diangkat di sini. Inna ba'd talaba la yufshi salam ma'a ikhwani. Ada sebagian talibul ilm, mereka itu tidak menyebarkan salam kepada saudara-saudaranya. Wadzalika li'anna al-khawatir thayyibah wal quluba salimah. Karena kata mereka melihat teman-temannya dia ini nggak perlu dikasih salam. Ya, karena salam itu kan doa supaya mereka mendapatkan keselamatan, supaya mereka mendapatkan kecintaan. Saya perhatikan teman-teman saya ini berkhair semua kok. Teman-teman saya ini baik-baik semua kok. Jadi nggak perlu diucapkan salam kepada mereka. Wassalamu tahiyyatun wa basyashatun wa taqabbulun wa qabul. Ya, ucapan salam itu kan untuk supaya kita ini diterima oleh teman-teman kita, ya, untuk supaya kita dicintai oleh teman-teman kita, adalah bentuk mengekspresikan cinta kepada teman-teman. Nah, lihat teman-temanku ya cinta semua kok, nggak masalah. Oke. Kalau haja, maka nggak perlu kita mengucapkan salam kepada mereka. Mereka sudah saling mencintai kok. Bal yughni ma fil qulub anit ta'bir. Cukup apa yang sudah ada di dalam hati ini, kita sudah saling mencintai.
Nggak perlu kemudian kita mengucapkan salam satu dengan yang lain. Misalnya ada komunitas itu kayak gitu. Jadi komunitas ini saking cintanya satu dengan yang lain, mereka itu nggak perlu lagi mengucapkan salam. Ya, karena katanya salam ini kan tujuannya untuk memupuk cinta. Buat apa kita sudah mencintai? Paham ya maksudnya ya? Kata beliau, wahada laisa bisahih. Ini nggak benar kata beliau. Bal at-talabatu fi ma bainahum ahaqqun nasi bi ifsya'is salam. Justru kalau kau sangat mencintai saudaramu itu, mereka yang paling berhak untuk mendapatkan salam darimu. Ya, justru mereka yang berhak untuk mendapatkan salam darimu. Ini kalau saya ibaratkan ya, seperti istilah harga teman. Paham ya? Istilah dan misalnya kita dapati ada teman kita ini punya usaha apa gitu, apa ya misalnya, bengkel. Dia itu usaha bengkel. Nah kita ini motornya rusak, mau servis ke dia, mau dandani motor ke dia, kita ngomong sama dia, rego konco ya. Rego konco. Padahal harusnya kalau kau itu temannya dia, justru kau akan berikan lebih daripada biasanya, daripada orang lain. Iya, bukan malah minta keringanan, minta diskon, rego konco itu. Harga sohir gitu. Akhirnya orang sumpah jadi punya temen ini. Itu gak maju-maju dia usaha aku ini. Kate rego konco ini. Iya. Rugi ya. Apalagi diutangi. Iya, alam di konco dewe loh. Perhitungan sama teman sendiri. Gak bayar sisa. Nah benar. Wa ba'dun nas la yufshi salam ala man khalafahu fil manhaj wa wafaqahu fil hadaf li'annahu yantami ila jama'atin dunal ukhra wa laita ba'dahum salima min ba'din dalil aks wal iyadu billah mutanahiruna bi alsun yasubbu ba'duhum ba'dan wa yanfiru ba'duhum min ba'din ويمضي أوقاتا كثيرة في مجالس عديدة للقطع في الطائفة الأخرى مع أن الهدف واحد كلهم يريد الوصول إلى تحقيق العبادة وإلى الإقبال على الله. Dan jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebagian orang yang memberikan salam, tidak memberikan salam kepada orang-orang yang berbeda manhaj dengan dia. Seperti kita tidak memberikan salam kepada ahli bid'ah yang berbeda manhaj dengan ahli sunnah. Wa wafaqahu fil hadaf. Tapi orang ini yang berbeda manhaj dengan kita, dia itu memiliki satu goal dengan kita, memiliki common interest, memiliki satu tujuan yang sama dengan kita. Kenapa demikian? Karena kita ini sama-sama tumbuh berkembang di satu organisasi alma mater yang sama. Meskipun kita berbeda manhaj, kau Khawarij misalnya, aku Salafi katanya. Tapi karena kita ini berada di satu organisasi yang sama, satu yayasan yang sama, tujuan goal kita sama. Ya. Walaita ba'dhum salima min ba'din. Ya, maka orang-orang seperti ini meskipun terkadang berbeda manhaj, namun bisa mereka ini saling memberikan salam. Atau sebaliknya, mutanahiruna bi alsun, ya, di mana orang-orang demikian itu memberikan salam dengan lisan-lisan mereka. Yasubbu ba'dhum ba'dhan. Tapi sebagian di antara mereka saling mencaci satu dengan yang lain dan saling lari satu dengan yang lain. Mereka menghabiskan waktu di majelis-majelis untuk mencela kelompok-kelompok yang lain, padahal tujuan mereka sama. Masing-masing di antara mereka ingin untuk sampai kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya di sini ada perincian dari para ulama tentang mengucapkan salam kepada orang yang berbeda manhaj dengan kita. Tadi sudah kita sebut, kita mengucapkan salam kepada siapapun sepanjang dia muslim. Bahkan orang kafir saja, kalau dia mengucapkan salam, kita balas salamnya. Namun kembali kepada permasalahan hajar tadi. Kalau memang orang tersebut
itu berpengaruh boikot kita kepada dia, maka kita tidak mengucapkan salam kepada dia. Tapi kalau ternyata boikot itu tidak ngefek sama dia, maka kita tetap mengucapkan salam kepada dia. Contoh misalnya ya, antum di kampung, ya satu-satunya ahli sunnah, sedangkan di kampung itu campur semua ahli bid'ah, orang kafir, musyrik, campur semua. Antum menerapkan ini, dihajar. Ya apa itu antum? Nggak bisa. Antum memboikot mereka. Ya mereka yang memboikot antum. Iya, dibalik. Maka ketika itu hajar tidak berdampak pada mereka, tidak berpengaruh dengan mereka. Maka ketika hajar ini tidak berpengaruh, maka tidak dipakai, ditinggalkan hajar ini. Justru yang ada, kita mendapatkan mudarat ketika menghajar mereka. Maka tetap bermuamalah seperti biasa, mengucapkan salam dan yang lainnya. Tapi kalau sebaliknya misalnya, satu kampung ini ahli sunnah, kemudian ada satu ahli bid'ah ini, ya maka dihajar, diboikot. Nah, berpengaruh nggak ini? Berpengaruh. Diharapkan dengan boikot tersebut dia rujuk kepada sunnah, kepada sunnah. Dan kemudian di sini tadi beliau menyinggung, yakni ada orang-orang yang hizbiyah, di mana tolak ukurnya itu bukan akidah dan manhaj, tapi tolak ukurnya itu adalah organisasi. Kalau sama-sama organisasi A, maka dia mau mengucapkan salam, tapi kalau beda organisasi dia nggak mau mengucapkan salam. Nah ini walak wal baroknya di atas organisasi. Kalau sama-sama organisasi hijau, nah diucapkan salam. Tapi kalau organisasinya biru, nggak diucapkan salam. Apalagi yang putih, ya, yang nggak punya organisasi, lebih nggak diucapkan salam. Paragraf terakhir kata beliau, wa rubbama najiduhum la yatakallamuna ala ahlil bid'ah al-musarrihina bi mukhalafati sunnah. Kita dapati orang-orang tadi, hizbiyah tadi, mereka tidak berbicara tentang ahli bid'ah sedikit pun, yang mana ahli bid'ah ini terang-terangan menyelisihi sunnah. Jadi ada idenya hizbiyah ini. Mana ucapan mereka kepada tokoh-tokoh kesesatan? Nggak ada. Ya, sumbung bukmun umyun terhadap kebid'ahan mereka ini. Wahadi mihnatun lamasnaha fi ba'di tawaif allati tanhazu ila ta'ifatin mu'ayyanan atau ila manhajin mu'ayyan. Ya, kata beliau, maka ini merupakan ujian bagi kita. Ya, ini ujian ujian yang besar bagi kita, dan kita rasakan betapa kita dapat di sebagian kelompok, ya sebagian kelompok itu saling menyesatkan satu dengan yang lain dan saling berbeda antara manhaj yang menyesatkan manhaj yang satunya. Fatajid ba'duhum yudallil ba'dan wa hadhihi ni'matun famithlu hadhihi ta'if yajibu an yusallima ba'duhum ala ba'din. Nah, ketika kelompok-kelompok tersebut saling memboikot, saling menghajar, ya maka harusnya kelompok-kelompok tersebut saling menebarkan salam di antara mereka. Apalagi kalau sama-sama ahlus sunnah, ya mungkin cuma beda masjid misalnya, masalah-masalah cabang misalnya, sampai berujung pada tidak saling sapa, tidak saling mengucapkan salam. Nah, ini tidak benar. Wajib an yansaha ba'duhum ba'dan, wajib untuk saling menasehati sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wa an yubayyin kullu wahidin li akhihi ma mawatinal khata', dan dijelaskan kepada saudaranya apa sih kesalahannya fulan ini, apa kesalahan fulan ini sehingga kau hajar dia. Dijelaskan hatta yusahihal khata', sehingga dibenarkan kalau memang benar ada kesalahan. Wa ta'talifal qulub, dan supaya hati kaum muslimin menyatu. Wa amma an tudribal qulub ba'daha bi ba'din wal iyadu billah min ajli ikhtilafi bil manhaj ma'a ittihadi bil hadaf fa hadha ghalatun 'azim. Namun yang terjadi terkadang sebagian justru malah dibentrokkan. Kubu yang ini dibentrokkan dengan kubu yang ini, padahal sama-sama satu manhaj, tapi dibentrokkan.
Ya, diadu antara satu dengan yang lainnya supaya terpecah belah mereka. Ya, padahal tujuan mereka sama-sama memerangi kesyirikan, mendakwahkan tauhid, sama-sama menyeru sunnah dan memerangi bid'ah, sama-sama mengajak manusia ke jalan Allah. Namun demikian dahsyatnya syaitan, ya mereka merusak, syaitan merusak mereka sehingga mereka bercerai-berai. Fahada ghalatun azim, maka ini keliru. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan di penjelasan ini. Coba kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, apa? Yang salam, yang tidak boleh salam dulu kepada orang kafir itu maksudnya termasuk kita menegur dia, selamat pagi kau, juga selamat pagi pak, sebagai ya. Ucapan selamat pagi atau selamat atau nyopo gitulah manggil ya. pak. Enggak, itu tidak dianggap sebagai bentuk salam. Jadi salam ini udah dengan agama. Ya, salam di sini anda di assalamualaikum, kita mendoakan untuk dia. Kan kalau kita kepada orang kafir kan memang tidak boleh kan memberikan salam, nggak boleh kan? Bukan, maksudnya kalau selamat pagi itu tadi, itu tidak ada bentuk doa. Ya, bukan agama. Iya, tidak ada bentuk doa gitu. Berarti nggak apa-apa, bebas saja. Iya, nggak masalah. Nah, yang nggak boleh Sebagai greeting gitu ya, itu greeting. Jadi selamat pagi itu seperti tahniah. Iya, seperti tahniah. Greeting apa greeting ini? Iya, good morning. salam. Ya, bukan, tidak ada unsur doa. Kalau assalamualaikum, assalam, semoga keselamatan atasmu. Nah, semoga keselamatan atasmu. Tadi dikatakan boleh mendoakan orang kafir yang masuk itu. Iya, tapi khusus berkaitan dengan salam, kita nggak boleh mengawali, ada nas khusus. Kalau mendoakan secara umum nggak masalah, tapi salam ada aturan khususnya dari Nabi, la tabda'ul yahud wan nasara bis salam. Tidak boleh mengucapkan salam duluan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kita mendoakan secara umum nggak masalah, tapi khusus berkaitan dengan salam enggak. Misalnya kita sakit, orang kafirnya ini sakit, ya, kemudian kita jenguk, kita katakan semoga diberi lekas, diberi kesembuhan ya. Ini kan doa, boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Tapi nggak boleh kemudian kita ikut doanya dia. Karena kita lihat dia orang Nasoro, semoga Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Oh jangan. Iya jangan. Kan agamanya Nasrani, Ustaz. Ya bukan berarti kau ikut agamanya dia. Justru kau tampakkan sesembahanmu kepada dia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepadamu. Tampakkan. Kenapa malu? Isim, Ustaz. Oh kok isim? Harus bangga, ucapkan kepada dia. Ya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Nah. Sekarang ini fenomena non-muslim itu bisa mengucapkan seperti yang kita baca masalah mereka dan lain-lain. Sehingga ketika rapat itu mereka mengucapkannya dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Dia mengucapkannya dengan sempurna. Bahkan ketika mengawalinya pun ketika mari bapak-bapak kita awali Al-Fatihah. Al-Fatihah dia membaca dengan sempurna kan? Ya ini kita nggak ikut acara Al-Fatihahnya, tapi ketika kita dengar sempurna lah. Ketika jawabnya mengucapkan salam tadi sempurna, maka boleh kita mengembalikannya sempurna. Ya tetap waalaikumsalam saja. Berdoa waalaikumsalam. Karena kalau antum baca di tafsir Ibnu Katsir kan tadi dua, wa idza qayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Maka balaslah dengan yang lebih baik. Kalau antum lihat riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dari Qatadah, dari Hasan Al-Basri dan yang lainnya, bi ahsana minha ay li ahli Islam. Ya bagi orang-orang Islam. Sedangkan aurudduha, balas yang setimpal, maksudnya sekedar balas saja, enggak harus setimpal persis, enggak. Hanya minimal, batasan minimal kita membalas dia adalah wa'alaikum atau wa'alaikumussalam.
Waalaikum kalau kita nggak tahu dia itu mengucapkan assalam atau assam, tapi kalau jelas dia mengucapkannya assalamualaikum, maka cukup yang paling rendahnya, jangan yang paling baiknya. Yang paling baiknya itu untuk kaum muslimin. Nah, itu dibedakan. Yang paling baiknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu untuk kaum muslimin. Emang ada yang lebih dari itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa apa lagi? Warahmatullahi Waalaikumna. Neraka tersebut. Nar. Benar. Enggak ada. Benar. Enggak ada. Kau masuk neraka. Enggak ada. Waalaikumsalam saja. Wallahu a'lam. Juga kita ada tulisan ASN juga gitu, itu gimana? Tulis apa? Jelas. singkatan. Iya, saya untuk mendidik ya, seperti misalnya orang as gitu kan. ASN juga gitu. Itu masih enak itu. As, menurut tak kadang. Jadi kita WSS kan? Sama kan? Iya, mending dianukan kepada dia, dijelaskan kepada dia, kalau ini apa, ucapan apa ini? Salam, ya salam itu mbok yang jelas gitu. Ya kan kau tahu maksudnya apa gitu. Ya, kau tahu maksudnya, ya saya tahu maksudnya apa. Tapi ketika tidak diucapkan, padahal kau mampu mengucapkannya, maka ya itu tidak dikatakan sebagai salam. Kecuali kalau memang orangnya bisu, ya kan, orangnya bisu nggak bisa ngomong sama kita, kemudian dia pakai bahasa isyarat. Sampai dia datang kepada kita, dia pakai bahasa isyarat. Loh, bahasa isyarat itu begini kok. Assalamualaikum itu loh bahasa isyaratnya. Maka kita boleh menjawab waalaikumsalam. Kita tahu bahasa isyaratnya, dia bisa gini. Dia mengisyaratkan gini misalnya. Gak bisa ngomong dia. Tapi kita tahu kan maksudnya dia itu apa? Salam. Maka boleh kita jawab dengan ucapan, jangan bahasa isyarat juga. Antum bisa kok. Antum bisa kok. Ya, jangan gini-gini juga, jangan. Antum bisa. Waalaikumsalam. Ini ya contohnya. Nah, kalau yang ngetik tadi itu apa terus? Ya, maka kasih tahu, jangan. Kalau kita lewat tiba-tiba ada orang nggak jelas, apa seperti UDGJ, tiba-tiba minta lama itu gimana? Orang dalam gangguan jiwa. Pasti itu OTGJ itu. Nah, ya kalau secara asal ya tetap dibales salamnya. Tetap dibales salamnya. Masa diteliti dulu tuh. Mungkin gendeng. Bocor halus. Secara halus. Jamaah, karena ini isaknya agak malam ya, sudah mulai agak malam, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.